Lemon, Irithel, dan War X. Itu adalah sebuah hal yang kemarin sempat menjadi sebuah perbincangan yang cukup menarik ketika kita melihat match RRQ Hoshi versus EVOS SG pada MSC Playoff hari yang pertama dan game yang pertama. Kebetulan Lemon nge-build War X di menit ke-16-15. Dan ini udah kelihatan ya, kalian bisa lihat capture-nya pas banget di menit 16 abis nyelesain Lord. Tapi banyak juga di luar sana yang bilang kalau seandainya ya yang namanya Lemon punya pemikirannya sendiri. Lemon bakal berpikir yang mungkin gak bakal kita bisa pikirin gitu loh. Lemon pilih War X karena ya itu pemikirannya dia. Kita gak bakal bisa tahu alasannya. Kita gak bakal bisa tahu kenapa Lemon pakai Irithel bikin War X. Tapi gimana kalau misalkan kita bisa tahu dan kita bisa berasumsi bahwa kita mengetahui alasan kenapa Lemon bikin item ini War X di Irithel. Halo Budum, gue KB dan selamat datang kembali di kelas KB sekaligus nge-breakdown. Gue juga nggak tahu ini gue mau pakai hashtag breakdown atau pakai hashtag kelas KB. Tapi in a way, sesuai dengan judul, kita akan membedah sedikit soal War X yang digunakan di Irithel dan digunakan juga oleh Lemon pada match RRQ Hoshi melawan EVOS SG. Simple, di sini gue tidak akan kayak straight to the point ngomong kalau seandainya wah ini mah pemikirannya Lemon, pemikiran kita nggak bakal bisa nge-keep up pemikirannya Lemon. Sebenarnya mungkin iya, karena kita adalah player casual, player yang gamer biasa lah, gamer yang emang pengen main game Mobile Legends aja. Dan kalau Lemon itu kan pemikirannya udah professional player. Dan gimana caranya kita berpikir seperti Lemon? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kalau begitu langsung aja kita bahas, tapi pelan-pelan. Nah, gue bakal bahas soal basicnya dulu nih. Sebelum kita ngebahas soal yang the whole thing atau keseluruhan hal-hal pentingnya, dengan kita akhirnya bisa menyimpulkan alasan kenapa Lemon nge-build War X, ya kan, di dalam salah satu build-nya, gue pengen kita ngebedah sedikit soal build item yang dibuat sama Lemonnya itu sendiri. Yang pertama kan dia bikin Kara Warrior Boots, Windtalker, Berserker Fury, Scarlet Phantom, Huskclaw, dan juga baru War X dituker sama Malefic Roar. Ingat ya, ini terjadi ketika sesaat sebelum mereka melakukan fight besar. Dan itu bener-bener kayak, aku bilangnya fast respawn dari Lemon setelah dia mengetahui beberapa kondisi yang ada di dalam game. Dan itu emang lumayan detail. Dan gua dari awal udah bisa bilang nggak kaget kalau seandainya dari dulu dia dibilang alien, karena emang pemikirannya sangat amat cepat. Dan adaptasinya dia yang mungkin harus kita tiru setelah video ini selesai, oke? Tapi pelan-pelan kita bakal bahas dari basicnya terlebih dahulu. Emblem yang dia gunakan itu adalah emblem untuk Electro Flash. Dan kita udah sempat ngeliat juga, sempat dimunculkan juga ketika di in-game-nya, ya kan? Itu waktu dimunculkan talent tree-nya, ya kan? Itu dia ngambil yang namanya physical attack dan critical damage. Dia nggak ngambil sedikit pun untuk movement speed sama sekali. Karena yang pertama mungkin dia menggunakan sprint, dan yang kedua dia menggunakan Electro Flash. Electro Flash adalah sebuah emblem spell yang nantinya akan memberikan efek kejutan untuk damage dan juga movement speed per 10 detik. Jadi per 10 detik kalian bakal dapetin movement speed yang meningkat sebanyak 40%. Dan itu setara Windtalker sih harusnya, 40%. Sama ya memulihkan 30% HP dari physical attack. Jadi setiap 10 detik Lemon akan memberikan efek heal terhadap Irithel dan juga dia akan menambahkan movement speed. Makanya mungkin di sini kritikalnya ditingkatkan agar nantinya untuk efek status yang dimiliki sama Lemon itu critical damage-nya akan meningkat 13,50% dipadukan dengan tadi build-nya yang udah sempat dia buat, yaitu adalah 3 item sinergi untuk critical damage. Dan nantinya ini item Huskclaw yang akan kita bahas juga karena kebetulan draftnya EVOS SG itu kan bawa 3 typical tank yang ada di frontliner gitu kan. Nah, balik lagi ngebahas tim yang bener-bener konkretnya nanti, ya kan. Kita bakal ngebahas soal di custom room-nya aja langsung kalau begitu. Dari skinnya gue udah miripin, dari spellnya juga gue udah miripin. Ntar di in-game-nya juga gue akan bener-bener persisin semuanya dari segi build dan kondisi serta pembahasan yang bakal gue bahas untuk saat ini ya. Jadi ya kita bakal samain semuanya, ya kan? Potion mungkin nanti lah ya, potion belakangan. Hal-hal yang penting di sini yang sebenarnya pengen gue bahas adalah perubahan War X-nya itu sendiri, yang mungkin beberapa dari teman-teman juga udah pernah tahu. War X sejak pertama kali muncul, kalau teman-teman sadar, itu pernah digunakan juga untuk beberapa marksman seperti Brody, Granger. Sempat ngelihat ketika pertama kali War X muncul tuh banyak banget
bahasa dalam tanda kutipnya hyper carry pada saat itu menggunakan War X sebagai item utamanya karena pada saat itu itemnya masih murah dan tergolong cuma beda 20 gold aja sama Bloodlust X waktu itu 1980. Oh, sorry 10. 1970 sama 1980 dulu ya. Dulu dia tuh bener-bener murah banget pokoknya itemnya. Tapi seiring berjalannya waktu ada sedikit perubahan yang terjadi sama War X, yaitu adalah harganya ditingkatkan dan untuk nih dia efek pasifnya, yaitu setiap marksman, mage, dan support hanya memperoleh 1/3 dari efek yang di stack. Nah ini adalah efek untuk para marksman, mage, support. Kalian pasti bakal bingung kenapa Lemon malah nge-build item ini, yang kebetulan item ini tuh buat para marksman cuma dapat 1/3 gitu loh. Ya mungkin kalau misalkan kalian menggunakan alasan, oh ini mau mainin cooldown reduction. Kalau mainin cooldown reduction, kenapa nggak mainin ke arah Hunter Strike aja? Hunter Strike juga punya cooldown reduction. Kenapa nggak ngincer ke arah Endless Battle aja? Endless Battle juga punya 10% cooldown reduction, ya kan? Nah, kenapa harus War X? Kalau alasan kalian darah, ya kan, karena ya ada 550 HP di sini, ya gue juga bakal bisa bilang kenapa nggak Heptasis aja. Heptasis juga punya darah kayak gitu. Endless Battle juga punya darah gitu kan, 250 yang hitungannya itu adalah hampir setengah dari darahnya War X. Tapi poin pentingnya di sini yang pengen lagi dan lagi gue bahas adalah dari War X-nya aja. Kita fokus ke War X ya kan. Karena untuk item ini Hunter Strike, Heptasis, Endless Battle atau semacamnya yang nanti akan kita bahas itu adalah item alternatif yang akan gue bahas juga. Tapi belakangan, satu-satu, pelan-pelan. Gue juga ingin coba step by step ya. Oke, hal penting di sini adalah kalau misalkan kita ngelihat dari status. Selalu lihat dari status ya. Status di sini yang didapatkan oleh Lemon dengan item fullnya dia adalah physical attack yang ada di sekitar angka 551 ditambah dengan physical penetration yang 6 angkanya karena dia tidak memiliki yang namanya Malefic Roar. Malefic Roar di sini belum dia miliki karena kalau Malefic Roar main ini persenan ya kan. Kalau misalkan kalian penasaran, kalian bisa lihat di sini. Misalkan gue beli ke arah Malefic Roar, terus gue buka itemnya di sini akan ada persenan. Beda sama War X. Kalau War X itu misalkan nanti aktif ya kan, kayak yang tadi gue sempat munculkan, ya dia awalnya 6 tapi nanti bakal meningkat. Nih, ini bakal meningkat ya kan. Ini nanti akan meningkat seiring berjalannya waktu. Hal terpenting juga yang harus kalian ketahui adalah perubahan Iritel pada patch terakhirnya, yaitu adalah ketika Iritel sudah tidak lagi menggunakan mana. Dan buat sekarang Iritel itu menggunakan energi. Jadi untuk nge-trigger energinya adalah dia harus basic attack ya kan. Dan nanti dia harus melakukan movement speed. Dia harus berjalan. Kalau misalkan gak jalan, dia mau nembakin sampai kapanpun, dia nggak bakal bertambah sama sekali. Dan kalau berjalan, itu baru energinya bertambah. Ini juga akan relate sama alasan kenapa Lemon bikin ke arah War X. Hal yang paling penting adalah kalau misalkan kita mainin War X, artinya kita harus nge-trigger dari stacknya. Stack yang didapatkan dari War X itu 1 sampai dengan 8. Dan nanti kalau udah di 8, ketika stacknya penuh akan memberikan 15% movement speed. Sehingga dengan Electro Flash otomatis akan mempermudah Iritel untuk nembak-nembakin dengan mengarahkan analognya aja. Dan auto attack-nya udah pasti auto attack banget ini. Udah kepencet sendiri ya kan. Dan ketika stacknya penuh, lihat apa yang terjadi. Movement speed-nya bener-bener muncul 15%. Itu alasan pertama kenapa Lemon bikin War X. Dia mau cari movement speed 15%-nya. Dan nanti akan elaborate sama, ini dia, Electro Flash yang per 10 detik. Nah, mulai dari sini pasti bakal ada pertanyaan kayak tadi. Bang, kalau misalkan cuma nyari movement speed, kenapa nggak Hunter Strike aja? Oke, misalkan kita langsung pindahin ke Hunter Strike ya. Kalau misalkan ke Hunter Strike, ini pasti akan ada di kondisi yang berbeda. Yang pertama adalah, misalkan Hunter Strike itu menurut gua terlalu overkill. Dan mungkin menurut Lemon juga overkill. Nah, gini nih. Menurut gua overkill, kenapa? Karena terlalu banyak yang bisa nge-trigger movement speed. Yang pertama, Iritel udah pakai emblem Marksman yang Electro Flash. Yang artinya per 10 detik dia bakal dapetin movement speed tambahan. Iritel juga punya sprint tadi, ya kan? Seperti yang udah dibawa sama Lemon, dia udah ada 2 movement speed spell. Ya, gua bilangnya movement speed spell. Terus kalau misalkan dia pakai Hunter Strike, ada interval waktu agar Hunter Strike-nya itu ke-trigger. Jadi dia udah lari pakai Electro Flash dan baru dia lari pakai Hunter Strike. Ini dia. Efek Retribution. Ya emang namanya aneh sih. Ada battle spell namanya Retribution, tapi unique pasifnya dari Hunter Strike itu sendiri namanya Retribution, ya kan nih. Dan itu ya cooldownnya pun emang mungkin kalau misalkan kita ngeliat secara kasat mata, cooldownnya itu 8 detik.
dan hitungannya iya dia lebih cepat daripada Electro Flash yang jadi emblem marksman. Tapi yang terpenting dari sini adalah Hunter Strike tidak memiliki power seperti Electro Flash. Makanya dengan Hunter Strike yang punya power yang sama seperti War Axe, yaitu adalah menambahkan movement speed, Lemon menolak item ini karena dia tidak mendapatkan benefit yang sama atau keuntungan yang sama ketika dia menggunakan Electro Flash. Karena Electro Flash itu nambahin pemulihan HP atau nge-heal dia, ya kan? Jadi kalau misalkan kita kena tower, ya percepat aja deh. Misalkan kita kena tower, ya kan? Jalan, dong, terus kita nge-hit, ya kan? Tuh, ada darah tambahan yang didapatkan. Dan itu yang tidak didapatkan dari satu Hunter Strike. Dan itu yang mungkin dipikirkan oleh Lemon. Next, kenapa tidak Heptasis? Nah, ini juga menarik. Kenapa tidak Heptasis, ya kan? Karena jujur, Heptasis ini adalah tipikal-tipikal ambush yang lebih cocok untuk para assassin yang strike langsung ngincer backline dan nanti dia bakal nge-trigger efek ambushnya. Karena efek ambushnya ini, ya kan, yang dimana kalau misalkan kita tidak memberikan damage atau menerima damage dari hero lawan dalam waktu 5 detik. Kalau misalkan kita ngeliat di sini, ya Heptasisnya aktif. Tapi kalau misalkan kita pencet dalam kurun waktu fight yang jangka panjang, wah, Heptasisnya kemana ya? Heptasisnya nggak bakal muncul. Walaupun ada darah, walaupun itu sebagai alasan ya, tadi yang gue bilang kan, kayak alasannya kalau nyari darah ya Heptasis nggak bakal worth it. Damage-nya ada, ambush-nya bagus, tapi bukan buat marksman yang teamfight jangka panjang. Makanya dengan dua item yang udah ditutup kayak gini, otomatis ya kemungkinan terakhirnya untuk menambahkan booster movement speed adalah War Axe. Dan kalau misalkan tadi kita ngeliat status ya, ini kan udah fokus ya, 551, physical penetration-nya 6. Itu aja. Physical attack sama physical penetration kalian fokusin ke situ dulu. Kita bakal bikin stacknya jadi 8. Setelah itu, nah ini nih ada efek frenzy ya, ini nyebelin banget. Ini nyebelin banget nih. Ada sedikit pembeda di sini yang sempat gua temukan juga. Yang pertama, ketika stacknya 8 dan efek frenzy-nya nyala, dia bakal nge-trigger efek dari Berserker Fury yang setiap critical hit akan menambahkan physical attack 5%. Jadi sebenarnya physical attack di sini itu bukan physical attack yang pure didapatkan dari War Axe. Kalau kamu mau tahu berapa physical attack dari War Axe-nya, itu bukan 603. Tapi kita stop dulu. Kita hilangin efek frenzy, kita pencet 575. 551 ke 575. Kalian bisa hitung sendiri. Ya, gue buka kalkulator deh. Gue juga agak buruk untuk menghitung. Kita bakal kurangi 575 dikurang 551 ya. Hitungannya berarti ini adalah 24. Apakah gue bisa memunculkan? Alright. Aha. Ini dia. Udah sempet gue hitung juga di sini. Bisa kalian lihat bahwa ada sedikit saja tambahan damage, yaitu adalah 24. Yang padahal kalau misalkan kita menghitung keseluruhan ya kan, menghitung keseluruhan nih, gua kecilin dulu dari War Axe. Kalau kita hitung nih ya, nih pasifnya ya, kalian baca ya. Memberikan damage kepada lawan sebanyak 10 physical attack dan 2 physical penetration setiap detik selama 3 detik hingga maksimal 8 stack. Oke. Jadi kalau misalkan 8 kali 10, 80. 8 kali 2, 16. Dan tadi kalau misalkan teman-teman sadar, untuk physical penetration yang dimiliki sama Lemon dari 6 ya, dari 6 ya, kalau misalkan stacknya di angka 8 ya, kalian bisa lihat. Kita tarik lagi, efek frenzy-nya dihilangin dulu. Hop. Nah, ada 14 physical penetration, berarti yang meningkat ada sekitar 8 angka. Nah, gue juga agak sedikit susah sih ngitungnya jujur. Kalau misalkan pakai 1/3 ya kan, 1/2 atau 1/4, gue nggak terlalu jago matematika. Tapi ini ngebuat satu alasan, yaitu adalah Irithel dari Lemon dengan War Axe ingin teamfight jangka panjang, yang dimana setiap hit yang dia berikan dan nanti ketika stack 8-nya penuh atau stack 4 minimal udah muncul dari Lemon, dia udah punya physical penetration yang angkanya di angka 14. Dan untuk physical attack-nya dia ada di 575. Dan itu akan dia berikan terus-terusan kepada lawannya. Seperti yang gue ada di kalkulator kan, perbandingan damage-nya nambah 24. Mungkin kalian bakal mikir kalau seandainya ya 24 damage cuma nyarinya pakai Legend Sword aja. Legend Sword aja kan nambahnya sekitar 60. Ya Legend Sword gak punya efek apa-apa. Tapi kalau War Axe ya kan, ya gue tutup dulu kalkulatornya. Kalau War Axe, efek yang dia cari adalah apa? Dia pas stack 8 mau bener-bener movement speed-nya kenceng banget. Nambahin 15% movement speed. Dan ini akan ngebuat kalau misalkan lo pakai heavy crossbow, ngeri banget. 1702 kali. Per 2 hit dia bakal ngeluarin critical damage dalam pasifnya dia. Dan ini yang dicari sama Lemon kayaknya. Dia mau ngincer
burst damage dengan per 2 hit. Ya emang gue juga gak pikiran sih, kayak gue bahkan gak ngitung loh kayak per 2 hit bakal ngeluarin critical damage yang kayak gitu. Apalagi dengan sinergi critical damage item yang kayak gini, Windtalker, Berserker, sama Scarlet. Dan ya kalian bisa bayangkan betapa kompleksnya pemikiran Lemon yang gue aja mikirin kayak gini, ngetes kayak gini aja perlu berjam-jam ya, setelah nonton lebih tepatnya. Jadi bayangin Lemon yang nemuinnya gitu loh. Dan sebenarnya pemilihan item War X ini cukup menarik karena dia juga punya tambahan darah. Nah ini dia yang bakal gue bahas. Karena gini, item War X ini diambil sama Lemon di item yang ke-6. Oke. Di saat semua Marksman pada bikin Immortal, Athena Shield, Lemon bikin War X. Mungkin alasannya buat nambahin darah. Atau kalau bahasa guanya mah, dia ingin membawa ideologi Tuturu gitu loh, yang dimana Marksman itu harus item build attack, ya kan? Ya, dibuatlah War X. Sementara kalau misalkan cuma alasan dengan movement speed, ya kan? Ya sebenarnya di sini pemikiran Lemon karena dia lagi owning the game, dia mau main front to back. Nah nanti bakal ada pembahasan lagi tuh, front to back apaan lagi sih bang? Ntar pas bahas tim fight-nya RRQ lawan EVOS SG ya. Gua sekarang bakal cari item alternatif untuk War X. Kalau misalkan nggak War X dan kalian ingin menirukan Lemon dengan 4 atau 5 item ini, ada item lain seperti War X yang nantinya akan mainin stack juga seperti Brute Force. Karena Brute Force itu setiap basic attack atau penggunaan skill akan menambahkan 2% dari physical dan magic defense sebanyak 4 dan berlangsung selama 4 detik. Stacknya hingga 5 kali, jadi misalkan 4 kali 5, 20. Dan kalau misalkan kita beli untuk physical defense, nah mana physical defense nih? Ini magical defense 38, physical defense-nya 130. Dan kalau misalkan kita pakai basic attack dengan brute force yang selalu akan menyala di sini, ya kan? Dan kalaupun gue lepas dia bakal tetap nyemprotin, ya kan? Tapi damage-nya emang gak sesakit pas ya balik lagi pas pakai item War X karena bukan item penetration dia, item defense. Lihat physical defense-nya meningkat sampai dengan 150 dan untuk magical defense-nya juga meningkat sampai dengan 58 plusnya 20. Angka yang sesuai dan makanya gue di sini bilang ya kayak gini bisa kita cari alasannya. Walaupun mungkin kita bener-bener nggak tahu apa alasan sesungguhnya dari Lemon. Tapi kesimpulan utama dari Iritel menggunakan War X adalah dia membutuhkan darah tambahan di late game. Yang kedua dia membutuhkan movement speed tambahan di late game, ya kan? Karena sprintnya sepertinya ingin didedikasikan untuk escape mechanism. Misalkan dia lagi perang atau misalkan dia lagi dikejar-kejar atau misalkan dia butuh escape mechanism, ya kan? Karena yang memberikan efek slow juga kan skillnya ada cooldown gitu loh. Jadi mau nggak mau emang bener-bener harus dimanfaatin semua source yang ada termasuk Electro Flash per 10 detiknya. Atau bahkan kalau misalkan emang Lemonnya mau ngejer ya dia kayak gini pun oke tuh kan. Karena kan ngasih efek slow dan dia akan nge-sprint, lari dan akan mengisi terus energinya. Ini yang penting dari War X sebenarnya. Baru beberapa alasan. Yang terakhir dari segi cooldown reduction, karena balik lagi di sini nggak ada cooldown reduction yang pasti. Lemon cuma punya 10% cooldown reduction dan itu cuma didapatkan dari War X karena gue pegang purple buff di sini jadi 20% ya kan. Ya kalau misalkan nggak ada purple buff otomatis di sini 10%. Dan itu tadi teamfight jangka panjang yang dicari sama Lemon dan dia tidak nge-build ke arah item defense sedikit pun. Karena kalau misalkan teman-teman sadar di mode sederhananya aja ya kan, di mode simpelnya aja, War X ini ya penjelasannya adalah semakin lama dia bertarung dia semakin kuat. Dan itu yang pengen dibawa sama Lemon gitu loh. Semakin lama dia ada dalam teamfight ya dia makin kuat. Yang terakhir adalah pembahasan untuk, nah ini yang paling gue suka ya, ngebahas breakdown dari in-game-nya. Let's go kalau begitu kita langsung ke in-game. Oke, gue bakal mulai dari sini, yaitu adalah ketika menit 16 pas War X-nya itu didapetin sama Lemon. Tapi nih ya, gue juga bakal ngebahas draft-nya. Ini yang penting. Draft RRQ Hoshi itu tergantung banget sama Lemon. Kenapa? Karena aku bilangnya di sini Clay sebagai mid laner itu kan pakai Julian ya, dan Julian itu bukan tipikal yang damage dealer, tapi dia itu adalah tipikal area of effect sama sisi power. Jadi sebenarnya dia ini adalah supporting power untuk melakukan team fight. Dia punya area of effect, dia punya slow. Itu bakal ngebantu banget R7 dengan kicknya dan juga Finn dengan Franco-nya, Bloody Hand. Tapi yang paling penting dari line up RRQ Hoshi adalah eksekutornya cuma ada 2 antara Albert sama Lemon. Sisanya ini adalah metode pick off. Karena untuk di late game Clay udah pasti bakal berat banget kalau mau ngelakuin play dengan solo kill gitu kan. Jadi makanya kita tahu Julian ini kan hero early banget, dan kalau misalkan udah mulai masuk ke late game ya mau nggak mau harus memanfaatkan yang namanya marksman. Sementara EVOS SG lihat draftnya.
mereka punya yang namanya Savior, mereka punya yang namanya Clean. Mereka ada 3 frontliner, ini dia yang tadi sempat gue bahas, yaitu adalah JPL dengan Atlas, Nick dengan Grok, dan Gear dengan menggunakan Baxia. Ini 3 hero yang menurutku akan menjadi PR bagi Lemon. Kenapa bakal jadi PR? Karena ya dengan 3 lini depannya ini, mereka bakal dituntut untuk teamfight jangka panjang. Kenapa? Karena 3-3-nya memiliki darah yang sangat amat tebal. Terbukti di 10-24 ya kan, Lemon ada di lini belakang. Ini adalah sebuah momen yang mungkin kita akan bertanya-tanya kayak, Lemon ngapain di belakang? Kenapa nggak nge-push aja bareng sama Lord, ya kan? Yang dimana itu malah sebenarnya akan menjadi malapetaka karena yang pertama sprintnya Lemon lagi nggak ready, yang kedua juga kalau misalkan ngelihat dari source skill teman-teman EVOS SG udah diperhitungkan kayaknya bahwa ada flicker, dan Atlas kita tahu dia adalah hero inisiator. Jadi bisa dibilang Lemon menghindari untuk melakukan team fight 5 lawan 5 karena mereka tahu kalau seandainya power mereka itu ada di pick off ya kan, yaitu di R7, di Finn, sampai pada akhirnya kalau misalkan mereka dapetin 1 baru mereka bisa inisiasi dan melakukan eksekusi, ya kan? Lihat, kalau nggak ada yang ketangkap, mereka nggak bakal ada yang ngelakuin gencatan perang gitu loh. Mereka nggak ada yang berani untuk melakukan setup secara paksa. Nah, kalau ngomongin pick off, contoh pick off tuh kayak gimana bang? Nih kayak gini contoh pick offnya. Pas R7 sempat nendang, ini nih ke Gear, ya kan? Dia The Way of Dragon, langsung dieksekusi nggak? Langsung dieksekusi. Sebenarnya bisa dapat Sayla, tapi untungnya dia ada Purify. Di sini ini game plan atau rencana yang emang bakal menangin RRQ Hoshi. Mereka bakal war 5 lawan 4, mereka bakal cari keuntungan, mereka bakal nge-push kalau seandainya EVOS SG itu kurang dari segi angka, ya kan? Ini yang kedua ya. Yang kedua tuh lihat lagi dan lagi Lemon selalu ada di lini belakang dan hanya memanfaatkan Lordnya untuk melakukan push. Dia tahu nggak ada inisiasi sama EVOS SG sama sekali, nggak ada yang bisa di pick off, Finn juga Iron Hook-nya nggak kena, dan dia nge-stay di belakang. Biar apa? Biar dia nggak ke pick off. Di sini dia tahu karena dia bikin semua itemnya jadi item damage. Ini alasan yang tadi udah sempat kita bahas kenapa Lemon nggak bikin item defense aja kayak Immortal pas udah mulai masuk ke arah late game. Dan lihat, ketika ada yang maju sedikit aja dia langsung mundur, dia langsung jaga posisi, dia nggak mau ngelakuin team fight. Dia udah memperhitungkan seolah-olah kalau seandainya dia ketangkep sekali aja mungkin dia bakal ke pick off. Makanya mungkin alasan pertama kenapa bikin War X adalah dia butuh darah tambahan agar nantinya bisa survive. Dan itulah juga alasannya kenapa dia lebih memilih untuk bikin ke arah Hasklaw ketimbang Demon Hunter Sword. Padahal kalau misalkan secara perbandingan untuk nembusin 3 hero tank kayak gini kan Demon Hunter Sword dibutuhin banget. Tapi karena dia tahu dia mainnya penetration, dia mainnya burst damage, bukan main yang ngerontokin bener-bener frontlinernya, ya kan? Tugas dia kan ya lebih ke objektif untuk turret lebih tepatnya. Makanya ketika udah mulai masuk menit 16 lebih kalau nggak salah, ya kan? Nah, menit 17 lebih tepatnya. Di sini War X-nya masih ada. Di sini War X-nya masih ada dan dia ubah permainannya. Kenapa? Karena dia tahu dia nggak bakal bisa nyari stuck dengan posisi kayak tadi. Ketika ngelakuin push, ya kan? Lemon gak bakal bisa ngelakuin stacking up sampai dengan 8 kayak yang gue lakuin tadi di custom room, ya kan, di Zilong yang bot damage itu. Karena kebetulan di sini ya Lemon udah tahu, aduh gue gak bisa masuk, gue gak bawa Purify. Kalau seandainya gue pakai sprint untuk mundur, gue bisa tetap ketarik, ditabrak sama Grok, gue udah pasti bakal bonyok. Apalagi belakangnya magical damage-nya Sayla ini udah lumayan sakit karena dia udah punya Divine Glaive dan Lightning Truncheon. Clean dari Adamir juga udah punya item yang serupa untuk baku hantam sama Lemon karena dia juga bikin ke semua item damage. Tapi di sini kombinasinya berjalan dengan baik. Kenapa? Karena menurutku dengan perubahan item dari War X ke arah Malefic Roar, artinya emang Lemon itu mau yang penetration instan. Bedanya War X itu penetrationnya bakal selalu meningkat kalau seandainya teamfightnya akan terus-terusan terjadi. Jadi kayak tipikal-tipikal hero yang frontliner kayak Tamus, yang kayak Pakito. Kenapa seneng banget pakai War X ya? Karena dia bakal baku hantam terus. Marksman bukan tipikal yang baku hantam. Dan Lemon dari tadi mainin positioning. Terbukti dari 0 death yang dia dapatkan. Dan gua bisa bilang di sini dengan perubahan Malefic Roar itu bener-bener kayak adaptasi pemikiran yang cepet banget dengan hanya 2 Lord yang dia manfaatkan untuk ngebaca situasi. Dia tahu dia nggak bisa cari stacknya kalau misalkan untuk ngelakuin teamfight jangka panjang. Dia tahu kalau teamfight jangka panjang dia juga bakal kemakan. Karena apa? Karena ada JPL bisa loncat langsung ultimate, ada Nick dia bisa langsung diseruduk, ya kan? Apalagi Sayla itu bisa membunuh tanpa menyentuh. Ya quotes lama sih, tapi emang kenyataan karena kan dia ya punya ultimate, tembak jarak jauh aja ya kan, lebih aman gitu loh. Dan yang terjadi untuk di teamfight ketika di area purple buff yang paling penting adalah JPL-nya. JPL-nya kan ini
immortalnya pecah, dan dia adalah salah satu inisiator yang paling penting. Dan lihat yang dilakukan sama Lemon, karena dia udah punya Malefic Roar, dia langsung ngebuyarin team fightnya karena penetrationnya udah terlalu tinggi. Dan yang kayak gue bilang, adaptasi yang secepat itulah yang menurut gue ngebikin pemain unpredictable dalam sebuah game dan ngubah dari winning condition. Yang tadinya Lemon gak bisa untuk main, untuk muncul di area map, dia beraniin diri untuk muncul ke area map. Kenapa? Karena ya balik lagi, udah diinisiasi, dia udah ganti item, dan dia udah gak perlu ngumpulin stacknya lagi. Kalau misalkan dia masih ngumpulin stack kayak tadi, buat ngejer ke arah Sayla itu gampang, tapi buat burst down belum tentu bakal segampang tadi. Dan dengan Malefic Roar, karena mainnya persenan, kayak yang udah gue bilang tadi, kan ada perbedaannya kan 35%, ada yang 14 physical penetrationnya, itu ngebuat shifting atau perubahan yang dibuat sama Lemon itu membuahkan hasil juga. Sama sebenarnya hasilnya, main front to back, harus lebih tepatnya main front to back, harus main dari depan kayak tadi. Mainnya tuh kayak harus makan entah groknya dulu, entah baksianya dulu, entah atlasnya dulu. Sama, mainnya tuh harus kayak gini, harus tanknya dulu yang tumbangin, jadi belakangnya baru dihajar. Cuma perbedaannya adalah adaptasi yang dia lakukan. Dan gue juga nggak tahu sih, kayak sebanyak apa game yang dia mainkan, yang dia risetkan, yang dia praktekkan di dalam sebuah tanda kutip free time, ya tanda kurung waktu kosongnya Lemon, untuk mengetahui bahwa War X itu emang masih worth it bagi marksman, terutama marksman yang emang memiliki mobilitas tinggi kayak Iritel gini, yang dia ya udah punya movement speed sendiri, terus dipaduin sama Electro Flash, movement speednya akan sedikit meningkat, ada sprintnya juga, jadi ngebuat movement speed itu jadi senjata rahasia yang ternyata ketika diubah dengan satu pasif saja, Iritel itu jadi monster. Ketika kita tahu bahwa dia bisa kok teamfight jangka panjang kayak fighter, dia bisa kok teamfight yang kayak tank, ayo adu tebel-tebelan, karena balik lagi dia akan meningkatkan physical penetration, dan itu akan merugikan bagi lawannya karena physical penetrationnya akan selalu meningkat ketika teamfight berlangsung. Dan makanya gue juga sedikit penasaran kayak berapa banyak waktu yang dia sisihkan untuk, ya sama sih, gue juga sama menyisihkan beberapa waktu, tapi kayak gue bilang tadi kan, mungkin ada beberapa orang yang mikir last itemnya bakal immortal, bakal Athena Shield karena ada Sayla juga yang high groundnya kuat banget, tapi Lemon bakal lebih milih untuk War X yang ditukarkan dengan Malefic Roar yang damage-nya lebih pasti. Untuk main front to back dia bakal bisa ngerontokin lebih cepat, dan ketika Lemonnya free hit, itu poin penting banget sih. Ketika Lemonnya free hit, ya dia udah tinggal langsung targetingnya aja, targetingnya dia mau ke marksman-nya kah, ke Sayla-nya kah, karena dia udah gak bakal bisa ketangkap. Dan tadi juga movement speed-nya terbukti ketika ngejar ke arah Sayla, ya kan? Kalian bisa bayangin kayak sprintnya udah ke pop out, dia juga pasifnya nyala terus, ya kan? 1, 2, 3 tuh kan. Per 3 hit dia munculin arrow yang paling gedenya, dan itu yang mungkin dicari sama Lemon tadi, yang kayak gue bilang kan, kayak kalau misalkan pakai War X lu bisa sampai dengan 2 panah, itu bener-bener kayak panah yang pasifnya muncul. Dia mau teamfight jangka panjang, cuma nggak jadi karena emang harus bener-bener main front to back, harus main pick off, karena emang kebetulan teman-teman dari RRQ Host itu bawa power hero-nya adalah Franco Chow yang harus main culik-culik dulu dari depan baru terobos ke belakang kayak gitu. Dan mereka harus menangin untuk angka teamfight-nya. Tapi ini adalah fight yang rapih karena terbukti RRQ Hoshi nggak ada yang tumbang sama sekali. Pola pikir yang kayak Lemon yang kan sering gue bilang juga, pernah gue sebut juga di MP Show, bahwa pemikiran yang 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah ke depan itu emang pemikiran yang unik. Dan buat kayak gini tuh emang harus di breakdown sedetail mungkin biar kita tahu apa alasan Lemon bikin War X. Dan dengan video ini gue up ke YouTube juga bukan berarti alasan kalau kalian nanti main Iritel bikin War X ya enggak ya, kalian harus tahu kondisi juga. Kalau kaliannya mau main flank bawa War X, kayaknya menurut gua agak sedikit sayang aja gitu loh. Mendingan bawa item-item yang bikin musuh lu nggak bakal bisa escape. Misalkan kita ambil contoh kayak Thunderbelt gitu kan. Terus kita ambil contoh misalkan lawan lu kita ambil contoh siapa ya, magical damage gitu kan, yang Harley kah, atau mungkin Varsha kah, atau mungkin Yves kah. Ya kak, selain sprint, mungkin kalian lebih membutuhkan item kayak Athena Shield, karena jarak dari Iritel tuh bukan jarak yang kayak dia Leslie atau snipernya si Beatrix gitu kan. Iritel tuh tipikal marksman yang jarak dekat. Tapi dengan pemikiran kayak gini pun, gue ngerasa bukan cuma adaptasinya sih, tapi bagaimana kita ngebaca situasi dalam game dan kita mengubah sebuah item. Ini sering gue bahas juga sih di item ini juga, apa namanya, item build waktu ada kelas KB. Gue lupa banget, kalau nggak salah item level 2 kalau nggak salah, kayak Silent Robe, Magic Blade.
kenapa item-item kayak gitu oke banget buat dibikin, dan termasuk juga dengan War X yang kebetulan War X tuh bisa ngecek map loh teman-teman, kalau teman-teman mau tahu ya kan. Kalau misalkan kalian ngeluarin skill ke arah rumput ya kan, kalau misalkan ada musuh berarti stacknya kalian nambah, kalau misalkan stacknya nggak nambah ya berarti nggak ada musuh, simple kayak gitu aja. Tapi dengan melihat Lemon yang begitu adaptif dengan perubahan item yang dia buat dan cara farmingnya yang begitu kaya akan pattern ya kan, ya terbukti lu menit 16 full item War X dia tuker jadi Malefic Roar, itu ya apalagi kalau misalkan dia nggak punya banyak uang di dalam gamenya. Dan itu membuktikan sebuah kredibilitas di mana pemain senior yang kaya akan pengalaman dan mungkin sudah sering beradaptasi dengan berbagai macam keadaan, itu bener-bener kayak mikir jernih banget gimana caranya biar yang namanya winning condition itu tetap ada di timnya dia. Dan terbukti dengan perubahan satu item tadi ke arah Malefic Roar, itu membuat Lemon jadi bener-bener dapetin momentumnya untuk langsung main instant burst down, main front to back. Dia lewatin semua frontlinernya dan langsung mengincar ke arah belakang Seila, wipe out, game selesai. Dan ini membuktikan bahwa Lemon memiliki kredibilitas dengan adaptasi yang luar biasa dan pemikiran yang memang harus dibedah secara detail, sampai pada akhirnya kita mengetahui alasan kenapa dia bikin satu item atau item-item lain yang nanti mungkin akan lebih mengejutkan daripada hari yang pertama ketika di MSC. Kesimpulan terakhir adalah kita bisa menggunakan item War X di Marksman untuk marksman tertentu dalam tanda kutip. Seperti Retail juga yang tadi udah sempat kita bahas, bahwa dia itu adalah tipikal yang bisa ngelakuin teamfight jangka panjang karena dia itu bisa bergerak sambil nembakin anak panahnya. Kalau misalkan hero-hero lain yang masih bisa menggunakan War X, menurutku yang paling in sekarang kayaknya kalau mainin stack kayak gitu Cloud mungkin. Gue gak tahu sih, kepikiran aja kayak Cloud gitu kan, mainin yang jaga-jaga stack kan. Terus yang kedua mungkin ke arah Beatrix, tapi jujur kalau Beatrix gue jujur lebih suka kayak Heptasis sih, karena snipernya itu bakal lebih mematikan lagi kalau misalkan dia pakai Heptasis. Tapi nggak tahu, balik lagi yang namanya in-game item, in-game winning condition semua bisa berubah tergantung dari si pemain. Dan nanti kita sebagai penonton, sebagai analis ya akan sangat berhak sekali untuk yang namanya menyuarakan atau mungkin beropini dengan alasan yang ada di kepala kita dan data yang ada di in-game. Karena balik lagi, gimana kalau seandainya kita tahu alasan Lemon bikin War X? Dan setelah video ini akhirnya kita udah tahu bahwa alasan Lemon itu membuahkan sebuah kemenangan. Jadi kalau misalkan kalian nanti bikin item dan dimarahin sama teman kalian, kalau misalkan kalian bingung, ya kalian cari alasannya aja. Ya gue pengen ini, gue pengen itu. Kenapa lo bikin winter dulu? Gue pengen ngindarin skill ini, gue pengen ngindarin skill itu. Sesimpel itu aja. Emang alasannya simpel, tapi kalau misalkan kita bedah ya kayak gini sih. Emang harus detail. So anyway, thank you banget yang udah pada nonton sampai akhir di video kali ini. Emang lumayan kompleks. Dan gue juga berusaha sedemikian rupa agar pembahasannya tuh bener-bener dari step by step. Gue juga gak ada yang miss kayaknya untuk pembahasan kali ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah mungkin pemikiran Lemon emang 5 langkah di atas kita, di depan kita. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita mencari alasan kenapa Lemon bisa ada 5 langkah di depan kita. Sehingga nantinya mungkin suatu hari nanti malah kita yang ada di 3 langkah di depan teman-teman kita. Celah gitu ya. Kamu mau seperti Lemon? Susah. Gue juga akuin susah. Karena emang itu diperluin banyak hal sih. Salah satunya adalah pengalaman. Dan kita tahu kalau ngomongin soal pengalaman, itu nggak bakal bisa dibeli hanya dengan sekedar uang tunai atau segala macam yang dalam berbentuk material. Gue KB, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue masih nggak ngerti ini kelas KB atau breakdown dan segala macam. Tapi thank you banget yang udah pada nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.